Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera Bapak Ibu, saudaraku semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Mantri Sanyo. Seperti biasa Bapak Ibu, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi tips masih di seputaran pompa air ya Bapak Ibu. Di sini saya ada dua buah pompa air ya, dengan model yang sama ya, model yang sama tentunya. Cara kerjanya pompa air ini pun sama, hanya berbeda merek dan berbeda kemampuan. Bapak Ibu, seumpama pompa air Bapak Ibu di rumah yang biasa dipakai untuk kebutuhan air sehari-hari tiba-tiba tidak mengalir ya, tidak bisa mengeluarkan air, mungkin sama bapaknya sudah dicoba berbagai cara ya, sudah ditambahi sertipnya di bagian lubang hisap, atau mungkin sudah diganti foot clamp, bahkan mungkin sudah diganti pralon, tetap tidak bisa mengalir. Nah, alternatif atau solusinya bagaimana? Nah, tentunya ini bapak-bapaknya ya, terutama yang mungkin kepengen mencoba memperbaiki pompa air sendiri. Yang pertama-tama adalah kita pastikan dulu pompa air yang kita miliki memiliki kekuatan hisap apa tidak. Bagaimana cara mendeteksi atau cara memastikan pompa air kita itu memiliki kemampuan hisap yang maksimal? Pada video kali ini saya akan uraikan supaya Bapak Ibu bisa memahami dan juga bisa mempraktekkan apabila pompa air di rumah Bapak Ibu itu mengalami hal seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku semua, pertama-tama adalah perlu diketahui bahwa pada setiap pompa air ya, di bagian bodi pompa itu ada stiker petunjuk spesifikasi dari pompa air ini sendiri ya. Seperti di sini tertera ya Bapak Ibu. Di sini ada maksimal kemampuan hisap ya. Di sini tertulis 9 meter. 9 meter yang dimaksud di sini adalah kedalaman permukaan mata air atau permukaan air di dalam sumur menuju ke mesin. Ini maksimal 9 meter. Sehingga ketika misalnya sumur Bapak Ibu itu dengan kedalaman 12 meter, kemudian kedalaman airnya 3 meter, berarti pompa air ini masih bisa menghisap. Karena jarak antara permukaan air sampai ke mesin itu masih 9 meter. Ini kemampuan hisap maksimal itu di kedalaman permukaan air 9 meter. Kemudian di sini ada kemampuan daya dorong ke atas. Ini di sini 33 meter. Ini merek Sanwa ya Bapak Ibu, merek Sanwa. Kemudian ini Q artinya quantity atau kemampuan. Di sini kemampuan menghisap air 34 liter per menit. Nah, kemudian bagaimana cara memastikan bahwa pompa air ini memiliki kekuatan hisap maksimal? Tentunya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam stiker ini. Bapak Ibu saudaraku semua, perlu diketahui bahwa cara kerja pompa air jenis seperti ini ya. Nah, ini saya contohkan yang saya akan ceritakan masalah cara kerja pompa ini. Saya pakai pompa air merek Panasonic ya, walaupun sebetulnya cara kerjanya sama antara Sanwa dengan model seperti yang tadi dengan pompa air Panasonic dengan model yang sama. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa di dalam ruang hisap ini teknisi pompa air biasa mengistilahkan ini keongan ya Bapak Ibu. Di dalam ruang hisap itu ada 3 lubang ya. Lubang pertama adalah lubang yang menuju ke lubang hisap dari sini, kemudian masuk ke sini, kemudian keluar lewat lubang ini, kemudian nanti air yang ada di ruang ini akan diputar atau dihisap oleh impeller, kemudian akan dikeluarkan lewat lubang ini, kemudian akan keluar lewat lubang ini. Nah, jadi cara kerjanya ketika impeller ini berputar maka air dari lubang hisap ini yang dari arah
lubang ini ya Bapak Ibu, dari arah di sini akan masuk ke sini, kemudian diputar oleh impeller, akan dikeluarkan pada lubang ini. Ada lubang ini. Nah, di sini ada besi pembatas air ya, maksudnya besi pembatas antara air masuk dengan air keluar. Nah, ketika impeller ini atau ketika ruang hisap ini diisi air sehingga impeller ini terendam, itu baru akan menghasilkan kekuatan hisap. Nah, artinya begini Bapak Ibu, saudaraku semua, ketika lubang pancingan atau bisa juga nanti memasukkan air pancingan, bisa dari lubang pengeluaran atau bisa dari lubang pancingan. Ketika air dimasukkan melalui lubang pancingan atau lubang pengeluaran ini dan impeller ini terendam full oleh air dan kemudian dijalankan, maka mesin ini akan menghisap sebagaimana seperti vacuum cleaner ya Bapak Ibu. Jadi ketika ruangan ini berisi air dan mesin dijalankan, maka lubang hisap ini akan menghasilkan kekuatan hisap seperti vacuum cleaner. Nah, maka kita pastikan seberapa kuat pompa air ini memiliki kemampuan hisap. Nanti akan saya peragakan menggunakan mesin pompa air ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti caranya begini. Lubang hisap ini nanti kita tutup dengan telapak tangan begini ya Bapak Ibu. Tentunya kita menggunakan telapak tangan bagian yang elastis atau bagian yang memiliki kelenturan daging ya di sini. Kita tutup begini. Lalu kita masukkan air pancingan sampai full, supaya apa? Supaya impeller betul-betul terendam air keseluruhan ya. Nah, kemudian setelah itu kita nyalakan. Nah, indikatornya adalah ketika tangan yang kita pakai untuk nutup lubang hisap ini terhisap, kemudian ketika tangan ini kita tarik tapi tangan masih bisa lepas, berarti mesin pompa air ini masih memiliki kekuatan hisap yang lemah ya, masih memiliki kekuatan hisap yang lemah. Akan tetapi ketika mesin kita hidupkan, kemudian tangan yang kita pakai untuk menutup lubang hisap terhisap, dan ketika kita tarik tidak bisa lepas, bahkan pompa airnya justru yang ketarik mengikuti pergeseran tangan, berarti indikasinya adalah pompa air ini memiliki kekuatan hisap yang sudah maksimal. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, cara mengetahui seberapa maksimalkah pompa air yang kita miliki kekuatan hisapnya. Nah, sekarang kita peragakan. Perlu diketahui bahwa tadi baut tutup impeller ini untuk sementara saya kendorkan dulu ya Bapak Ibu. Maksudnya saya ingin mencoba di tutup impeller ini ada celah, ada angin yang masuk ke dalam ruang hisap, sehingga pompa air ini akhirnya tidak memiliki kekuatan hisap maksimal karena ada angin yang bisa masuk ke dalam ruang hisap. Saya peragakan ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang pompa airnya kita kasih air pancingan ya ke dalam ruang hisap sampai penuh sehingga impellernya betul-betul terendam air ya. Nah, lalu kita hidupkan. Nah, tangan saya terhisap Bapak Ibu, tapi tidak maksimal, sehingga ketika tangan saya dilepas, nah ini masih bisa lepas ya, masih bisa lepas. Kita pasang lagi. Nah, perhatikan tangan saya terhisap. Nah, terhisap. Tapi kemudian ketika ditarik ini masih lepas. Nah, saya matikan. Kemudian baut tutup impeller ini
saya kencangkan supaya tidak ada celah angin bisa masuk ke dalam ruang hisap. Nanti kita coba lagi. Nah, sekarang setelah baut tutup impellernya kita kencangkan, tentunya sudah tidak ada celah angin yang bisa masuk ke dalam ruang hisap. Kita coba lagi, kita tambahkan air pancingannya. Nah, sekarang pompa airnya kita nyalakan. Nah, tangan saya terhisap. Kemudian kita coba tarik tangan saya. Nah, kita ulangi lagi, saya lepas ya Bapak Ibu. Tutup lagi. Nah, tangan saya terhisap. Kemudian kita coba geser atau kita coba tarik tangan yang dipakai untuk nutup lubang hisap. Kita geser, kita tarik. Nah, mesinnya terbawa. Nah, demikian Bapak Ibu cara mengetahui seberapa maksimalkah kekuatan hisap dari pompa air yang kita miliki. Sehingga ketika kita sudah meyakini atau mengetahui pasti bahwa pompa air kita betul-betul memiliki kekuatan hisap yang maksimal, kemudian tinggal kita pasang. Kalau kemudian tetap tidak mengalir, berarti masalahnya bukan di pompa air. Masalahnya mungkin di bagian pipa hisap, dari mulai pertemuan antara blendes dengan bodi mesin, mungkin baut ini kurang kenceng sehingga di sini ada celah angin, atau shock drat yang masuk ke dalam ruang hisap ini, shock drat yang masuk ke dalam lubang hisap ini mungkin kurang selektif, atau sambungan pipa yang masuk ke dalam sumur juga ada yang bocor. Sehingga ketika kita sudah yakin bahwa pompa air yang kita miliki menghasilkan kekuatan hisap maksimal dengan cara dites seperti tadi, tentunya kita sudah yakin bahwa pompa kita tidak ada masalah. Kenapa tidak mengalir? Kemungkinan besar adalah sambungan dari lubang hisap sampai ke dalam sumur itu yang ada masalah, yaitu kebocoran di bagian sambungan pralon maupun di bagian pipanya. Lalu kemudian ketika misalnya suatu kita ada pertanyaan, Bapak, apakah itu tidak khawatir kena setrum Pak ketika Bapak melakukan pengetesan? Oke, sebetulnya ini nggak nyetrum ya, selama kualitas dari dinamo yang ada ini nggak ada masalah kebocoran. Tentunya untuk memastikannya ya dengan mudah saja. Misalnya Bapak atau Ibu menyalakan dulu pompanya. Nah, kemudian kita tes ya. Pakai tes pen begini, kita tes, terutama di bagian logam yang tidak tertutup cat ya, seperti ini. Nah, ketika tes pen yang kita pakai untuk ngetes tidak menyala, berarti sudah kita pastikan bahwa bodi mesin ini tidak nyetrum ketika kita pegang. Demikian Bapak Ibu Saudaraku yang saya hormati, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudaraku semua apabila Bapak Ibu mengalami masalah yang sama. Tentunya saya sangat berharap mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Sekian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.